Hai semuanya, video kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk melihat peternakan unik China yang menguntungkan, yaitu peternakan katak. Kemudian Mimin juga akan mengajak kalian untuk melihat peralatan militer China yang baru diciptakan, apa keunggulan peralatan baru China ini, hingga membuat Amerika ketakutan. Tidak hanya peternakan unik dan senjata militer terbaru yang buat Barat shock, tetapi proyek-proyek super megah China juga bikin saingannya kepanasan. Namun sebelum kita lanjut, bolehkah Mimin meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan like video ini? Dengan volume produksi melampaui 2,5 juta ton pada tahun 2024, atau setara dengan 75% dari produksi global, industri budidaya katak muncul sebagai sektor peternakan yang sangat menjanjikan, tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi yang mengesankan, tetapi budidaya katak juga membantu membentuk tren kuliner baru, dan menciptakan peluang pengembangan bagi banyak daerah pedesaan. Pertumbuhan industri yang kuat ini menyoroti arah yang strategis. Video kali ini kita akan mengunjungi salah satu peternakan katak di China, untuk menjelajahi seluruh proses budidaya. Di peternakan khusus, ribuan katak dibesarkan di lingkungan tertutup, dengan kontrol suhu yang ketat, kelembaban dan kualitas air. Setiap tahap pertumbuhan dari kecebong hingga katak dewasa, diawasi secara ketat untuk mengoptimalkan tingkat kelangsungan hidup, dan kualitas daging. Tujuannya bukan hanya pembiakan skala besar, tetapi juga untuk memastikan perawatan yang cermat, agar untuk menghasilkan sumber makanan yang bersih dan aman. Selama musim kawin, katak jantan dan betina dipilih secara hati-hati, berdasarkan usia, ukuran, dan kesehatan, lalu ditempatkan ke dalam tangki kawin di dalam akuarium. Proses perkawinan terjadi secara alami di lingkungan air yang bersih dan tenang. Setelah perkawinan berhasil, induk katak disingkirkan dari tangki pembiakan, dan ditempatkan di kandang terpisah, untuk mencegah gangguan atau pemangsaan telur. Pada tahap awal setelah menetas, kecebong dipindahkan ke tangki pemeliharaan terpisah, di mana kondisi air dijaga secara konsisten, stabil baik siang maupun malam. Setelah sekitar 1 hingga 1,5 bulan, kecebong mulai menumbuhkan kaki belakang, dan secara bertahap tampak seperti katak muda. Petani kemudian memisahkan kelompok-kelompok untuk mengurangi kepadatan, meminimalkan persaingan makanan dan memilahnya berdasarkan ukuran, untuk memastikan tingkat pertumbuhan yang seragam. Pada tahap ini, katak muda memiliki tubuh yang memanjang, dan warna kulit mereka berubah dari abu-abu muda menjadi coklat kehijauan. Mereka dibesarkan di tangki dangkal dengan tingkat air rendah. Mereka kemudian dipindahkan ke area luar ruangan, biasanya dibagi menjadi kandang kecil atau tangki terpisah, untuk memfasilitasi manajemen pada setiap tahap pengembangan. Tangki pemeliharaan ini biasanya dilapisi dengan lembaran plastik tahan lama, untuk menahan air, mencegah kebocoran dan memudahkan pembersihan, serta penggantian air secara teratur. Di atas setiap tangki, petani merentangkan jaring plastik atau jaring nilon khusus, untuk membuat kanopi yang mencegah katak melompat keluar, dan melindunginya dari burung pemangsa, sekaligus mengatur jumlah sinar matahari langsung yang mencapai air. Katak biasanya diberi makan 2 hingga 3 kali sehari, dengan pelet komersial yang disiapkan yang mengandung vitamin esensial, protein dan mineral. Untuk menjamin nutrisi yang optimal, petani juga melengkapi makanan mereka dengan serangga, dan pakan hidup kaya protein lainnya. Kombinasi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan pertumbuhan yang sehat, tetapi juga membantu mengurangi perilaku kanibalisme, yang disebabkan oleh kekurangan gizi, atau persaingan makanan. Pada saat panen, petani menggunakan jaring besar untuk mengumpulkan katak ke area terbatas, sehingga lebih mudah dikelola, dan mengurangi kepanikan,
Katak-katak tersebut kemudian dikumpulkan secara manual, menggunakan kantong jala yang memiliki lubang bernapas, untuk memungkinkan drainase cepat, dan mencegah mati lemas karena kekurangan oksigen. Penggunaan tas jaring tidak hanya memastikan transportasi yang aman katak hidup, tetapi juga meminimalkan goresan atau cedera, menjaga kualitas produk akhir. Setelah dikumpulkan dalam kantong jaring, katak ditimbang untuk menentukan massa totalnya, kemudian disortir berdasarkan ukuran, dan diberi harga sesuai dengan itu, memastikan mereka memenuhi standar komersial, dan persyaratan khusus setiap pembeli. Bagian katak yang paling bernilai dan dicari adalah sepasang kaki belakang, karena di sanalah terdapat otot terbanyak, menghasilkan daging yang padat dengan sedikit lemak dan serat, hasilnya mereka secara konsisten disukai oleh konsumen di pasar. Di fasilitas pemrosesan, katak hidup yang dibeli dari peternakan, dibawa ke tempat pemotongan yang higienis. Kaki katak kemudian dipisahkan dan direndam, hanya menyisakan badan dan kaki belakang. Kaki yang sudah dibersihkan dikirim ke area sortir, di mana potongan-potongan yang memenuhi standar ukuran yang dibutuhkan, dan kesegaran dikemas dalam nampan atau tas, kemudian segera divakum atau dibekukan dengan cepat untuk menjaga kualitasnya. Katak telah lama menjadi bahan yang dikenal dalam dunia kuliner, menawarkan berbagai metode memasak, dan kemampuan untuk dipasangkan dengan lusinan rempah-rempah, dan bahan yang berbeda. China diam-diam membentuk kembali lanskap kekuatan militer global, menciptakan teknologi yang dulunya dianggap mustahil. Video kali ini, kita akan melihat peralatan militer terbaru China, yang buat Amerika ragu untuk menghadapi China secara langsung. Urutan keempat, adalah Supersonic Surveillance Drone, atau pesawat pengintai supersonik. Para ahli strategi militer di seluruh dunia, tengah mengamati dengan seksama WZ-8 milik China, sebuah pesawat tanpa awak supersonik, yang diperkenalkan kepada publik selama parade militer China pada bulan Oktober tahun 2019, kendaraan udara tak berawak ini beroperasi pada kecepatan supersonik, yang dirancang khusus untuk pengumpulan data intelijen, dan misi pengawasan strategis. Menurut kebocoran intelijen Amerika Serikat, baru-baru ini China telah resmi membentuk unit pesawat nirawak WZ-8 operasional pertamanya. Citra satelit yang diambil pada akhir tahun 2022, mengkonfirmasi penempatan drone di pangkalan udara Luan, di Provinsi Anne, yang menunjukkan komitmen China terhadap teknologi ini. Drone WZ-8 bertenaga roket yang memungkinkannya mencapai kecepatan luar biasa berpotensi mencapai Mach 3 atau 2.300 mil per jam, karena kecepatannya dan kemampuan drone tersebut di ketinggian tinggi, mencegah atau bahkan mendeteksi. WZ-8 menjadi sangat menantang bagi sistem radar dan pertahanan udara tradisional. Dirancang terutama sebagai pesawat pengintai, WZ-8 dapat dengan cepat menembus wilayah udara musuh, mengumpulkan data intelijen penting, dan kembali ke pangkalan dengan aman, meningkatkan keunggulan strategis China dalam potensial kemampuannya, membuatnya sangat berharga untuk mengidentifikasi dan melacak target bernilai tinggi, seperti kapal induk, instalasi rudal dan fasilitas komando. Penyerahan operasional WZ-8, menekankan tekad China untuk memperluas kemampuan intelijen, dan pengintaiannya secara signifikan, dan menjadi tantangan strategis yang mendesak bagi musuh, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan, dan memaksa penilaian ulang strategi pertahanan di seluruh dunia. Urutan ketiga adalah China's Mosquito Drone, atau drone nyamuk China. Mungkinkah nyamuk yang berdengung di sekitar kamar Anda, adalah drone pengintai kecil yang menyamar? Mungkin kedengarannya tak masuk akal, tetapi China baru saja meluncurkan drone mata-mata kecil, yang dirancang agar tampak dan berperilaku persis seperti nyamuk, membawa kegiatan mata-mata ke tingkat yang benar-benar baru. Diumumkan pada bulan Juni tahun 2025, drone kecil buatan China berukuran nyamuk, kira-kira seukuran serangga sungguhan, dapat secara diam-diam menyusup ke lokasi aman tanpa diketahui, dilengkapi dengan kamera mikroskopis, mikrofon dan sensor. Drone ini dapat menangkap informasi sensitif, memantau percakapan,
dan mengumpulkan data intelijen, semuanya sambil menyatu dengan lingkungan. Cina bertujuan untuk merevolusi spionase dan pengawasan. Drone tradisional bahkan yang mini dapat dikenali atau dideteksi, namun drone yang disamarkan sebagai nyamuk biasa, hampir tidak terlihat, sehingga sempurna untuk operasi militer rahasia. Didukung oleh baterai ion litium mini, ia menggunakan komponen ringan yang memungkinkan kemampuan manuver yang tepat, dan waktu penerbangan yang lebih lama. Penampilannya yang realistis lengkap dengan kepakan sayap, tidak hanya menyamarkan secara visual, tetapi juga mengurangi kebisingan, sehingga meningkatkan kemampuan siluman. Drone nyamuk buatan Cina sudah menyebabkan kekhawatiran internasional. Mata-mata mini ini tersebar luas, badan keamanan di seluruh dunia harus memikirkan kembali strategi pertahanan mereka. Urutan kedua, Rotating Detonation Engine, atau mesin detonasi berputar. Menandai langkah paling berani Cina dalam bidang persenjataan canggih, mampu membentuk kembali dinamika militer secara global, tidak seperti mesin tradisional yang mengandalkan pembakaran stabil. Mesin detonasi berputar menghasilkan daya dorong melalui gelombang detonasi yang berputar terus-menerus, meningkatkan efisiensi dan tenaga mesin secara signifikan. Secara praktis mesin detonasi berputar menyalakan campuran bahan bakar dan udara dalam ruang melingkar, menciptakan ledakan dahsyat yang berputar pada kecepatan supersonik. Metode revolusioner ini secara dramatis meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 25%, lebih tinggi dibandingkan dengan mesin konvensional, sekaligus memungkinkan pesawat terbang dan rudal mencapai kecepatan melebihi Mach 5, atau sekitar 3.800 mil per jam. Kecepatan dan efisiensi yang luar biasa ini, menjadikan mesin ini ideal untuk aplikasi hipersonik, khususnya rudal dan pesawat pengintai. Kendaraan yang didukung oleh teknologi ini dapat menghindari sistem pertahanan radar dan rudal yang ada, karena kecepatan yang ekstrim dan kemampuan manuver yang tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan tantangan signifikan terhadap keamanan global. Cina telah membuat kemajuan penting dalam pengujian dan pengembangan teknologi. Mesin detonasi berputar menempatkan dirinya di garis depan penelitian propulsi hipersonik. Keberhasilan penempatan rudal atau pesawat yang dilengkapi mesin ini, akan mengubah keseimbangan strategi global secara mendalam, yang memaksa kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat, untuk mempercepat program pertahanan mereka. Inovasi ini muncul bukan hanya sebagai pencapaian teknik, tetapi sebagai alat yang ampuh yang mampu mendefinisikan ulang peperangan, membentuk geopolitik dan menantang strategi pertahanan yang ada di seluruh dunia. Urutan ke-1, Near Space Drone, atau pesawat tanpa awak luar angkasa. Drone MD-22 dari Cina adalah keajaiban hipersonik, yang dibuat untuk menaklukkan pertempuran jarak dekat, dan mendefinisikan ulang pengumpulan intelijen. Drone MD-22 resmi diluncurkan pada tahun 2022. MD-22 adalah pesawat tanpa awak hipersonik tercanggih milik China, yang mampu mencapai kecepatan mengagumkan, hingga Mach 7 atau lebih dari 5.300 mil per jam saat terbang pada ketinggian mendekati luar angkasa. Drone ini menggabungkan kecepatan, kemampuan, siluman, dan kelincahan yang luar biasa, yang memungkinkannya memasuki wilayah udara musuh dengan cepat, melakukan pengintaian, melancarkan serangan presisi, dan keluar sebelum musuh menyadari keberadaannya. Desainnya memungkinkannya terbang pada ketinggian yang terlalu tinggi, untuk pertahanan konvensional, namun terlalu rendah untuk sistem berbasis ruang angkasa. Titik manis di dekat luar angkasa yang sangat sulit ditandingi. MD-22 kabarnya dapat membawa berbagai muatan, mulai dari sensor canggih, hingga senjata berpemandu presisi, menjadikannya aset serbaguna untuk persenjataan militer China yang berkembang pesat. Bayangkan sebuah pesawat tanpa awak yang mampu dengan cepat, dan tak terlihat mengumpulkan intelijen penting, mengganggu komunikasi musuh, atau melancarkan serangan yang menghancurkan semuanya, sambil tetap hampir tak tersentuh. Bagaimana seharusnya dunia menanggapi ancaman yang begitu canggih dari China ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan video ini. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya. Panas, Amerika Serikat dan China bersaing memperebutkan dominasi kekuatan udara.
China sedang membentuk kembali dunia dengan ambisi besar seperti jalur kereta api kecepatan tinggi yang panjang menghubungkan kota-kota besar, jalan yang mendaki berputar, hingga bendungan besar yang memanfaatkan kekuatan kolosal untuk menghasilkan listrik. Proyek-proyek ini tidak hanya mahal, tetapi juga mengubah permainan dalam infrastruktur global. Bersiaplah untuk menyaksikan kumpulan mega proyek Cina dalam video ini. Urutan kelima, Beijing-Shanghai Railway, atau kereta api Beijing-Shanghai. Pernahkah Anda bermimpi bepergian dengan kecepatan begitu tinggi, hingga mengaburkan dunia di luar jendela Anda? Cina mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan, dengan Beijing-Shanghai, salah satu proyek kereta api paling ambisius yang pernah dibangun, membentang sepanjang 819 mil. Jalur kereta api yang luar biasa ini menghubungkan ibu kota China yang ramai, Beijing dengan pusat ekonominya Shanghai, dalam waktu kurang dari 5 jam, dengan biaya yang sangat besar yaitu 34 miliar dolar. Jalur kereta api ini tidak hanya mahal, tetapi juga revolusioner. Mengapa menghabiskan miliaran untuk satu jalur kereta api? Karena kecepatan itu penting. Sebelum proyek inovasi ini dibuka pada bulan Juni tahun 2011, perjalanan antara dua kota besar ini dapat memakan waktu lebih dari 10 jam. Dengan kereta api tradisional, saat ini penumpang berpacu melintasi negara dengan kecepatan 217 mil per jam, secara drastis memangkas waktu tempuh, dan menghubungkan lebih dari 220 juta penumpang setiap tahun. Dibangun oleh China Railway Engineering Corporation, mahakarya teknik ini mencakup prestasi mengesankan, seperti jembatan besar Danyang Kunsan, jembatan terpanjang di dunia dengan panjang 102 mil. Di luar keajaiban tekniknya, proyek ini meningkatkan perekonomian Cina, dengan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, dan secara signifikan mengurangi ketergantungan pada perjalanan udara, serta memangkas emisi karbon. China tidak hanya membangun jalur kereta api, tetapi juga mengubah cara suatu bangsa berpergian dan hidup. Kereta api cepat Beijing-Shanghai merupakan bukti nyata, upaya Cina yang gigih dalam mencapai inovasi dan kecepatan. Urutan keempat, Tengger Desert Solar Park, atau Taman Surya Gurun Tengger. Terkadang gurun tandus berubah menjadi mercusuar energi bersih. Itulah yang terjadi dengan negara penghasil tenaga surya gurun terbesar di Cina, Taman Surya Gurun Tengger yang besar di dunia. Fasilitas surya yang luas ini mencakup area seluas 10 mil persegi, yang setara dengan sekitar 5.000 lapangan sepak bola. Dijuluki tembok besar tenaga surya, tembok ini memanfaatkan sinar matahari yang melimpah dari Gurun Tengger, dengan ribuan panel surya. Seberapa kuatkah raksasa surya ini? Pembangkit ini menghasilkan sekitar 1.547 megawatt listrik, cukup untuk memberi daya pada lebih dari 1 juta rumah. Hasilnya yang mengesankan menempatkannya di antara instalasi tenaga surya terbesar di dunia, menjadikan kontributor utama bagi tujuan ambisius Cina, untuk mengurangi emisi karbon, dan memerangi perubahan iklim. Hamparan luas yang disinai matahari menyediakan kondisi ideal untuk pertanian surya skala besar, yang memungkinkan China mendiversifikasi sumber daya energi, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dibangun dengan biaya sekitar 1 miliar dolar, Taman Surya Gurun Tengger menunjukkan bagaimana proyek energi terbarukan dapat mencapai skala yang sangat besar, menggabungkan teknologi geografi dan ambisi. Citra satelit NASA bahkan menangkap bercak terang khas panel surya dari luar angkasa, menyorotinya sebagai landmark ikonik inovasi energi bersih. Apa arti proyek besar ini bagi masa depan energi Cina? Ini melambangkan langkah besar menuju keberlanjutan, dan menjadi contoh yang menginspirasi bagi negara-negara di seluruh dunia, untuk berinvestasi besar dalam infrastruktur terbarukan. Sinar matahari memudar di Taman Surya Gurun Tengger. Satu hal menjadi jelas, ini bukan sekedar pembangkit listrik, ini adalah solusi untuk masa depan energi. Urutan ketiga, Tianlongshan Highway, atau Jalan Raya Tianlongshan. Apa rahasia mendaki gunung dan menjembatani ketinggian yang memusingkan, sambil memastikan lalu lintas tetapi lancar dan aman? Jalan Raya Tianlongshan di Provinsi Shaanxi, telah memecahkan rekor dengan jembatan spiral 3 tingkat yang menakjubkan, sebuah prestasi teknik modern yang seolah-olah menyentuh langit.
Jalan raya yang luar biasa ini ditandai dengan jembatan penyeberangannya yang melingkar, menjulang anggun dalam bentuk spiral melingkar, untuk mengelola ketinggian curam dengan mudah, berada pada ketinggian sekitar 1150 kaki di atas permukaan laut. Pengemudi berkelok-kelok melalui tikungannya yang mulus, menikmati pemandangan panorama yang spektakuler saat mereka mendaki, medan yang terjal lebih dari sekedar rute wisata. Jalan Raya Tianlongshan secara strategis menghubungkan daerah-daerah terpencil, secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan prospek ekonomi regional. Desain spiral yang cerdas memastikan kendaraan mengatasi ketinggian secara bertahap, tanpa kemiringan yang berbahaya membuat perjalanan lebih aman dan cepat untuk semua. Dengan bandrol harga mencapai ratusan juta, keajaiban ini menggambarkan kemampuan Cina untuk memadukan visi, arsitektur yang berani, dengan solusi infrastruktur praktis. Tempat ini langsung menjadi landmark menarik para pencari petualangan dan wisatawan, yang ingin merasakan pengalaman berkendara yang tiada duanya. Hal ini merangsang perekonomian lokal, meningkatkan pariwisata, dan secara tegas menempatkan Provinsi Shaanxi sebagai rumah bagi salah satu jalan paling mengagumkan di planet ini. Urutan kedua, Pudong's Next Giant. Bagaimana salah satu bandara tersibuk di dunia mempersiapkan diri untuk masa depan? Bandara Internasional Shanghai Pudong menjawab pertanyaan itu, dengan rencana besarnya, Terminal 3 ditetapkan untuk mendefinisikan ulang perjalanan udara. Saat dibuka sekitar tahun 2018, terminal baru ini dirancang untuk menangani lonjakan lalu lintas penumpang yang dihadapi Shanghai, dengan tujuan menambah 40 juta penumpang setiap tahunnya. Membentang seluas sekitar 3 juta kaki persegi, Terminal 3 akan menampilkan teknologi mutakhir, arus penumpang yang efisien, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penerbangan domestik dan internasional. Bandara Pudong merupakan pusat penerbangan global penting, yang menghubungkan Asia Timur dengan dunia. Perluasan kapasitas memastikan Shanghai mempertahankan posisinya, sebagai pintu gerbang utama bagi jutaan pelancong dan pengiriman kargo. Dengan biaya miliaran dolar, pengembangan Terminal 3 juga mencakup sistem transportasi terpadu di bawah terminal, yang menghubungkan kereta api berkecepatan tinggi, jalur metro, dan layanan antar jemput. Konektivitas yang lancar ini akan membuat transfer lebih cepat dan lebih efisien dari sebelumnya. Konstruksi dimulai baru-baru ini dan proyek tersebut merupakan landasan strategi pertumbuhan infrastruktur Cina yang lebih luas, menggabungkan skala, teknologi dan desain. Selain dari perluasan kapasitas, hal ini melambangkan visi Cina tentang konektivitas global, dan pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur kelas dunia. Urutan ke-1, The Colossal Wudongde Dam. Bisakah Anda menghabiskan hampir 19 miliar dolar untuk satu bendungan? Nah, Cina tidak hanya mempertimbangkannya, mereka membangun bendungan Wudongde yang sangat besar, sebuah proyek besar yang melambangkan dorongan tak terhentikan Cina untuk energi bersih. Terletak di sepanjang Sungai Jinsa di wilayah perbatasan pegunungan Provinsi Sichuan dan Yunnan, raksasa pembangkit listrik tenaga air ini mulai dibangun pada tahun 2015, dan selesai pada bulan Juni tahun 2021, menandai tonggak penting dalam upaya Cina untuk mendapatkan energi berkelanjutan. Dengan tinggi mencapai 886 kaki, hampir 2 kali tinggi Patung Liberty, bendungan ini merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia. Didukung oleh 12 turbin canggih, proyek ini menghasilkan daya yang menakjubkan sebesar 10,2 gigawatts, cukup listrik untuk memberi daya pada jutaan rumah setiap tahun, dan semuanya itu dilakukannya dengan bersih, mengurangi konsumsi batu bara lebih dari 12 juta ton setiap tahunnya, mengurangi emisi berbahaya dan memerangi polusi udara secara langsung. Dibangun oleh China Three Gorges Corporation, bendungan ini dirancang dengan cermat agar dapat menahan gempa bumi dan banjir, memastikannya tetap menjadi pusat kekuatan sekaligus pelindung. Keajaiban ini juga menciptakan lebih dari 70.000 pekerjaan selama pembangunannya, mengubah ekonomi lokal dan membuktikan nilainya lebih dari sekedar pembangkit listrik. Bendungan ini lebih dari sekedar beton dan turbin, ini adalah pernyataan, ambisi, dan inovasi. Sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar keempat di Cina,
Pembangkit ini tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah-rumah, tetapi juga mendorong kebangkitan China sebagai pemimpin energi terbarukan global. Bisakah proyek seperti ini membentuk kembali masa depan energi dunia? Ketikkan pendapat kalian tentang proyek China ini, dan bagikan video ini jika menurut kalian bermanfaat. Sekarang mari kita lanjut pembahasan lainnya.